Yang selanjutnya adalah memahami dalil nakli, perilaku jujur dan adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kalian menanamkan kebencianmu terhadap suatu kaum sehingga mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ini adalah dalil nakli yang bisa kita pelajari bahwa sesungguhnya orang adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Orang adil itu menjunjung tinggi asas-asas takut kepada Allah, karena pada dasarnya ketakwaan itu adalah takut. Ya, maknanya adalah takut mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, takut meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ya, ayat tersebut menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dulu dalam menegakkan keadilan. Bagaimana jika kebenaran itu dari orang kafir? Apakah kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir? Ya, kita harus tetap berlaku adil walaupun kita berbeda agama, karena kita menjunjung tinggi asas keislaman. Sesungguhnya ya, ajaran agama Islam adalah menjunjung tinggi asas keadilan. Bahkan jika kita menolak kebenaran dari yang kafir, dikategorikan sebagai kezaliman. Zalim kita kalau melakukan hal tersebut. Jadi keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis di atas menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa pelakunya kepada surga. Seseorang yang jujur akan hidup dengan tenang. Ia menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan semangat. Keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bahkan doa seorang pemimpin yang adil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis berikut, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mudillah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, artinya langsung diistijabah, yaitu pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang dizolimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan ke pintu langit untuknya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah dengan melatih diri secara terus-menerus. Jadi membiasakan diri. Orang bisa karena terbiasa. Orang bisa karena terbiasa. Kedua perilaku terpuji tersebut perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dimanapun kalian berada. Jika seseorang sudah terbiasa jujur dan adil, maka kedua perilaku tersebut akan melekat dalam dirinya. Jadi
Perlu kalian ketahui, jujur dan adil ini merupakan akhlak, ya. Akhlak itu harus dilatih, ya, harus dilatih sedini mungkin agar nanti kita besar kita menjunjung tinggi asas-asas kejujuran dan keadilan. Jadi perlu dilatih, perlu adanya latihan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menerapkan perilaku jujur. Perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, sekolah maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur, perhatikan contoh perilaku jujur berikut ini. Yang pertama adalah di rumah. Kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya ibu meminta tolong diberikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak yang jujur, semua uang sisa kembalian yang diberikan kepada ibu, ya, hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik. Jadi dalam contoh ini kita melihat bahwa seorang anak yang diperintahkan ibunya untuk membelikan minyak ke toko, ya, ataupun kebutuhan pokok lainnya, apa yang tertanam dalam diri anak tersebut bahwa jika ada kembalian dari pembelian tersebut, maka dia akan serahkan semuanya kepada ibunya. Memberitakan sesuatu hal yang baik ke orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan bapak dan ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Jadi tugas-tugas yang telah diberikan oleh bapak dan ibu guru dikerjakan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Tidak mencontek saat ulangan. Melaksanakan piket kebersihan sesuai jadwal. Menaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar kepada bapak dan ibu guru, karyawan, dan teman. Jika bersalah harus mengakui kesalahannya dan meminta maaf, serta memperbaiki apa yang menurutnya salah. Nah, itu adalah contoh di sekolah yang biasa kita jumpai di sekolah. Lalu yang ketiga adalah contoh di masyarakat. Kita dapat berlaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga akan menimbulkan kegaduhan dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif antara ucapan dan perbuatan. Seseorang yang jujur harus sama dengan perilaku dengan jujur. Maka orang lain akan merasa aman dan tentram. Jadi biasanya nih kalau di masyarakat ada seseorang yang suka gosip, ya, suka membicarakan aib orang, nah seperti itu, ya. Hal-hal tersebut sangat tidak patut untuk kita contoh. Selayaknya kita selalu bersikap jujur dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah menerapkan perilaku adil. Perilaku adil juga dapat kita terapkan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku adil, perhatikan contoh perilaku adil berikut. Di rumah, misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kepada kalian sebagai anak pertama. Nah, ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapatkan 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anaknya. Sebagai kakak, sebagai kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku yang diberikan oleh ayah sesuai apa yang ayah perintahkan. Kedua, di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua kelas dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai dengan posisinya masing-masing di pengurusan kelas, bukan justru sebaliknya meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Artinya, di sini ketua kelas maupun semua pengurus kelas harus diperlakukan secara adil. Misalnya piket hari Senin, ya piket hari Senin, Selasa, ya piket hari Selasa, Rabu, ya piket hari
hari Rabu. Jangan semuanya ketua kelas yang piket setiap hari, ketua kelas piket, mau